Di sebuah rumah sakit terlihat seorang pemuda preman yang sedang menjenguk ibunya. Tiba-tiba seorang pria tua pekerja rumah sakit melakukan penyerangan pada pemuda itu hingga pemuda itu sakratul maut. Pria tua itu segera pergi dan ternyata dia adalah Alex Lewis, seorang profesional bayaran yang sudah melegenda. Scene pun berganti memperlihatkan seorang om-om yang gugup karena ingin menjajal seorang gadis berusia 13 tahun bernama Beatrice. Dan om-om tersebut bernama Vincent Serra. Setelah membayar pada sang ayah Beatrice yang bernama Leon, Vincent pun memberanikan diri untuk mendekati Beatrice. Di sini Beatrice yang terlihat lugu namun ternyata sudah pro, langsung memberikan servis pada Vincent. Namun alat yang ada di balik baju Vincent membuat Beatrice takut dan memanggil sang ayah. Situasi pun menjadi kacau hingga para polisi segera masuk dan menyergap, yang mana ternyata Vincent adalah bagian dari FBI yang sedang menjalankan misi perdagangan menungso. Di sini Leon malah menyandra Beatrice, namun dengan cekatan Vincent segera menghentikannya dan tanpa sengaja sang ayah pun harus koit. Dan sang atasan yang bernama Gerard pun marah atas semua kekacauan ini. Keesokan harinya, terlihat Alex menjumpai temannya yang bernama Mauricio yang sedang melatih anaknya kuda-kudaan. Maksudnya berkuda. Di sini Alex mengatakan bahwa dia mau pensiun karena dia sudah tua dan terkadang dia mulai kehilangan memori ingatannya. Namun di sini Mauricio meminta Alex untuk mengerjakan satu misi penting di El Paso untuk menghabisi beberapa orang. Singkatnya, Alex pun pergi ke kota itu dan menginap di Hotel Metro. Siang itu, Alex bertemu dengan seorang pria bernama Borden yang memberikan Alex sebuah koper berisi bedil dan daftar orang yang harus Alex habisi. Di sisi lain, Vincent menjumpai Beatrice di tempat penampungan anak karena dia merasa bertanggung jawab pada Beatrice yang kini sudah menjadi yatim piatu. Vincent mencoba mencari tahu dalang dari kasus penjualan menungso ini pada Beatrice. Namun Beatrice enggan memberitahu karena itu adalah pesan dari ayahnya. Di sini Vincent tidak memaksa Beatrice, namun Vincent malah menjanjikan Beatrice akan memindahkannya ke lembaga perlindungan anak yang tentu tempat itu jauh lebih nyaman dibanding tempat penampungan anak ini. Scene pun berganti ke sebuah rumah. Terlihat seorang pria yang bernama Alice sedang berdebat dengan istrinya yang bernama Wendy karena Alice sibuk kerja terus dan tidak bisa menemani Wendy pergi. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba bel rumah Alice berbunyi dan ketika Alice membuka pintunya, Alex langsung menyerang Alice yang ternyata Alice merupakan salah satu targetnya Alex. Di sini, Alex meminta Alice untuk mengambil sebuah flash disk. Namun ketika ingin diberi, Alice malah melakukan perlawanan yang membuatnya terpaksa harus dihabisi. Keesokan harinya, Vincent beserta tim wanitanya yang bernama Linda dengan sebuah mobil pergi ke rumah Alice untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di sana, bersama salah satu teman mereka yang bernama Denny Mora, mereka mulai mewawancarai Wendy yang kini sudah menjadi janda kaya raya. Wes, asik. Buat penonton yang mau daftar silahkan tulis di kolom komentar ya. Di sisi lain, Alex menjenguk kakaknya di panti jomblo, maksudnya panti jompo, dan memberikannya sebuah koin tahun 1969. Terlihat Alex sangat menyayangi kakaknya ini. Sementara itu, di kantor kepolisian detektif, salah satu anak buah Vincent yang bernama Hugo Marquez terlihat sedang kesal karena dia akan dipindah tugaskan ke Meksiko oleh pimpinan mereka. Bukan hanya itu, Gerard sang pemimpin juga memutuskan akan menutup kasus Germo ini karena tidak adanya bukti-bukti yang kuat dan malah menyuruh Vincent untuk fokus ke kasus Alice saja. Setelahnya Vincent pun mengantarkan Beatrice ke lembaga perlindungan anak dan ternyata hal itu dilihat oleh Alex dari belakang. Waktu pun berganti malam dan di malam ini Alex melancarkan aksinya untuk menghabisi Beatrice. Namun ketika Alex ingin melancarkan aksinya, betapa terkejutnya Alex mengetahui ternyata Beatrice adalah seorang anak remaja yang membuatnya enggan dan membatalkan misi ini. Di suatu siang, terlihat Borden ingin pipis di sebuah kamar mandi umum. Namun, belum sempat mengeluarkan pistol pribadinya yang memiliki 2 pelor. Tiba-tiba, Alex datang dan melakukan penyerangan pada Borden.
Di sini Alex sangat marah karena dia hampir saja terjebak menghabisi bocil gara-gara Borden. Alex pun mencari data pribadi Borden dan mengancam Borden agar tidak menyentuh Beatrice kalau dia masih mau hidup. Scene pun berganti memperlihatkan seorang wanita kaya raya yang bernama Devana yang baru saja sampai kantornya. Di sana dia ditelepon oleh Borden yang ternyata Devana adalah bos dari Borden. Borden mengabarkan bahwa Alex membatalkan kontraknya. Di sini Devana sangat marah dan meminta Borden untuk mengurus semua ini. Di sisi lain, Vincent yang lagi minum temulawak merasa terganggu dengan berondong tua yang sedang menggoda wanita cantik di sampingnya. Vincent pun menghajar pria itu dan berhasil memikat wanita cantik itu yang diketahui bernama Maya. Sementara itu, di warung jamu lainnya, Hugo sedang meluapkan kegelisahannya pada Linda karena dia akan dipindah tugaskan ke Meksiko. Padahal kasus yang dia tangani mengenai penjualan menungso belum selesai. Dan dia juga memiliki dendam kesumat pada dalang dibalik semua ini, karena dahulu dia tidak bisa berbuat apa-apa saat para korban penjualan itu dihabisi di depan matanya. Sementara itu, Alex yang lagi bobo enak dikeloni oleh Maya tiba-tiba terbangun karena bermimpi buruk. Di keesokan harinya, Vincent terlihat mendatangi lembaga perlindungan anak yang mana ternyata Beatrice sudah dihabisi oleh seseorang. Berita itu pun menyebar dan masuk TV hingga sampailah berita itu pada Alex. Alex yang mengidap penyakit sering lupa ingatan pun menanyakan pada Maya apakah dari tadi malam dia tidur bersama Maya. Hal itu dia lakukan untuk menjamin bahwa dia bukan pelakunya. Alex pun segera pergi dari hotel itu dan meminta Maya juga untuk segera pergi meninggalkan hotel itu demi keselamatannya. Di sisi lain, Hugo yang juga akan pergi ke Meksiko tiba-tiba membatalkan kepergiannya setelah mengetahui berita itu. Sementara itu, saat Alex sampai di tempat parkir, tiba-tiba dia mendapatkan serangan dari seseorang. Saat dalam penyerangan, tiba-tiba Maya datang untuk mengantarkan obat Alex yang ketinggalan. Dan alhasil, Maya pun malah yang terkena bedil dan sakratul maut. Alex pun melakukan serangan balik dan berhasil mengalahkan penyerang tersebut yang ternyata penyerang itu adalah Mauricio, sahabatnya sendiri. Alex yang kesal akhirnya memasukkan Mauricio serta tubuh Maya dan meledakannya untuk menghapus jejak. Di sisi lain, Devana sedang melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bersama dokter pribadinya yaitu Joseph. Di malam harinya saat Borden sedang kardio, tiba-tiba dia mendapat penyerangan dari seseorang yang membuat Borden harus sakratul maut. Dan orang itu tak lain dan tak bukan adalah Alex. Dan setelahnya untuk bersembunyi, Alex memutuskan untuk pulang ke rumah masa anak-anaknya yang kini dipenuhi dengan burung merpati. Di sini Alex mencoba membuka isi flash disk yang dia dapat dari Alice itu. Dan ternyata flash disk itu berisi tentang percakapan antara Devana dan Alice tentang terlibatnya anak Devana dalam kasus penjualan menungso untuk dijadikan kupu-kupu. Bukan hanya itu, bahkan dalam flashdisk tersebut ada video anak dari Devana saat memaksa Beatrice untuk dipakai kuda-kudaan sebelum dijadikan kupu-kupu malam. Dan hal itulah yang membuat Devana menyewa Alex melalui Borden untuk menghabisi Alice dan Beatrice untuk menyingkirkan saksi. Di sisi lain, Vincent dan timnya sedang memeriksa TKP Borden dihabisi. Tak lupa mereka juga menginterogasi istri dari Borden, sebut saja Mariani Borden. Di keesokan harinya, anak dari Devana yang bernama Randy terlihat sedang ketakutan mengetahui Borden sudah koid. Devana pun menyarankan Randy untuk meninggalkan El Paso. Sementara itu di kantornya, tiba-tiba Vincent mendapatkan telepon dari Alex yang mengakui bahwa dia pelaku di balik semua kekacauan ini. Alex menjelaskan bahwa Alex dan Vincent sesungguhnya memiliki misi yang sama, yaitu untuk melindungi anak-anak dari kejahatan orang dewasa. Namun semua itu Alex lakukan karena pihak kepolisian dianggap terlalu lambat dan sangat dibatasi dalam bergerak menangani kasus ini. Sembari menelpon, Linda pun melacak keberadaan Alex via telepon dan ternyata Alex ada di depan kantor mereka. Mereka pun segera mengejar Alex, namun Alex sudah berhasil kabur dan hanya meninggalkan sebuah handphone. Hal itu seolah membuktikan bahwa polisi benar-benar lambat bergerak. Di sisi lain, diam-diam detektif Hugo mendatangi rumah Mariani yang kini sudah menjadi janda karena ditinggal koid oleh Borden. Kembali di sini, Hugo ingin menginterogasi Mariani, namun Mariani yang merasa risih malah menawarkan semongkonnya pada Hugo.
Namun Hugo yang takut berbuat dosa karena baru saja selesai lebaran, bahkan ketupat di rumahnya belum habis, dengan tegas menolak semongko matang itu dan lebih memilih pergi pulang buat ngangkat jemuran. Baru kali ini kan ada channel Alur Film bahas tentang jemuran. Scene pun berganti. Di kantornya, Vincent dan tim mendiskusikan soal Alex. Dari hasil diskusi itu, mereka memprediksi bahwa target selanjutnya adalah Randy Salman, anak dari Davana. Menyadari hal itu, mereka pun langsung bergegas ke tempat Randy. Dan benar saja, di malam harinya saat Randy sedang berpesta, tepatnya di saat Randy minta dipijat di dalam kamarnya, tiba-tiba Alex muncul dari arah kamar mandi dan tanpa basa-basi langsung menghabisi Randy. Vincent dan tim yang menyadari hal itu pun langsung mengejar Alex. Di sini, Vincent benar-benar tidak berkutik di bot Alex. Alex pun menjelaskan bahwa Alex mempercayai Vincent adalah polisi jujur. Lalu Alex pergi meninggalkan Vincent. Keesokan harinya, kembali Vincent dan tim mencoba mencari tahu tentang Alex. Hingga akhirnya Hugo mencoba menelusuri rumah lama Alex. Untungnya di sini Hugo tidak menemukan Alex dan hanya melihat burung merpati karena ternyata Alex berada di ruang bawah tanah. Hugo pun kembali ke kantor dan melaporkan tidak ada yang ia temukan kecuali burung merpati. Namun di sini Linda terkejut karena di tempat kejadian kemarin tim penelusuran mendapati berkas kotoran merpati. Mereka pun kembali ke rumah Alex, namun sayangnya Alex sudah meninggalkan ruang bawah tanah itu. Sementara itu ternyata Alex menuju rumah Davana, yang mana di sana ada Danny Mora dan pasukannya yang sudah sedari tadi bersiap menjaga janda alias Davana. Namun semua itu tidak membuat Alex gentar dan Alex pun melakukan penyerangan dengan matang. Alex memancing polisi mengejarnya ke atap rumah. Namun tanpa disangka, dengan sebuah tali Alex masuk lewat jendela Davana dan menghabisi Mora sampai pingsan. Di sini Alex ingin menghabisi Davana sebagai target terakhir. Namun sayang peluru Alex habis dan karena tidak waspada, Mora pun menghantam Alex dari belakang sampai Alex pingsan. Setelahnya Danny Mora pun menginterogasi Alex, namun Alex tidak mau berbicara kecuali dengan Vincent, sang agen FBI. Di keesokan harinya, Vincent pun berusaha memindahkan Alex ke bawah pengawasannya. Di sini Vincent sangat marah pada Danny Mora karena sudah menghajar Alex. Dan karena Vincent juga tahu kalau Danny Mora ternyata kaki tangannya Davana. Di rumah sakit, Alex mengatakan semua tentang kejahatan Davana pada Vincent. Sementara itu di rumahnya, Davana menyuruh dokter pribadinya yaitu Joseph untuk menghabisi Alex dengan imbalan $10 juta. Di sisi lain, Vincent dan tim masih terus berbicara dengan Alex karena mereka harus memiliki bukti yang kuat untuk mendapatkan keadilan dan menangkap Davana. Di sini Alex menjelaskan bahwa dia memiliki bukti percakapan Davana dengan Alice dalam sebuah flash disk. Namun karena gangguan memori ingatan yang diderita oleh Alex, Alex pun lupa meletakkan bukti itu di mana. Vincent pun segera melaporkan hal itu pada atasannya, dan sang atasan meminta Vincent untuk segera menemukan bukti itu. Di malam harinya, Joseph pun datang ke kamar Alex dirawat dan ingin menyuntikkan racun pada Alex. Namun dengan sigap, Alex langsung menyerang Joseph. Polisi dan FBI pun segera bergerak untuk menghentikan Alex yang menyandra Joseph. Di sini, Alex mengatakan hanya ingin berbicara dengan Vincent. Alex keluar bersama Joseph dengan menggunakan tudung. Vincent melarang pasukan menembak, namun karena sebagian pasukan sudah dibayar Davana, mereka pun menembak orang di balik tudung yang memakai celana pasien karena diduga Alex. Namun ternyata yang tertembak adalah Joseph karena sebelum keluar Alex sempat menukar celana mereka karena Alex tahu hal ini akan terjadi. Alex pun masuk ke dalam mobil dan berbicara pada Vincent bahwa kemungkinan mereka juga akan menghabisi Vincent jika dia masih terus bersamanya. Alex tiba-tiba mengatakan sebuah kata Barry yang dieja B-A-R-Y pada Vincent. Lalu setelahnya Alex keluar mobil agar Vincent tak ikut dihabisi dan alhasil Alex pun harus gugur. Keesokan harinya, di kantor, tim Vincent pun dibubarkan. Namun sebelum bubar, Vincent melihat sebuah foto bertulisan Barry yang membuat Vincent mengingat kata-kata Alex. Vincent dan Linda pun segera ke tempat di foto itu. Dan benar saja, Vincent menemukan flash disk barang bukti itu lalu membawanya ke atasan Vincent. Namun menyedihkannya, setelah bukti itu didapatkan,
Tiba-tiba sang atasan berkata bahwa barang itu tidak bisa dijadikan bukti. Padahal awalnya dengan jelas sang atasan berkata bahwa percakapan dalam flashdisk itu bisa dijadikan barang bukti. Di sini Vincent pun jadi sangat marah karena kemungkinan besar sang atasan juga sudah dibayar oleh Devana. Yang lebih parahnya, di malam harinya saat Linda datang ke rumah Vincent, ternyata Vincent sudah dibebas tugaskan dari pihak kepolisian. Sementara itu di rumah Devana, tiba-tiba ada seorang yang menyerang Devana yang membuat Devana harus sakratul maut. Di akhir video dijelaskan bahwa ternyata orang itu adalah Hugo yang kini sudah sepemikiran dengan Alex bahwa terkadang keadilan akan didapat dengan sebuah pelanggaran, apalagi jika berhadapan dengan penguasa. Dan bersamaan dengan koitnya Devana, film pun tamat. Wih, keren, asli nih, endingnya keren guys. Puas sudah pemirsa diwakili oleh Hugo. Nah, itu tadi alur cerita memori guys. Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua.